Bapak, permisi, kami dari organisasi Sukuru Channel. Kami ada di sini. Kami sedikit tanya-tanya tentang Tugu Trikora yang ada di kampung Sukuru ini. Jadi kami dari tim Sukuru Channel dengan teman-teman pengen tahu kenapa sampai tugu ini dibangun di kampung ini dan tahun berapa dibangun di kampung ini. Jadi maksud dan tujuan kedatangan adik-adik di sini untuk mau tanya tentang sejarah adanya Tugu Trikora di kampung Sukuru. Baik. Jadi pada umumnya tahu bahwa kenapa sampai ada Tugu Trikora di kampung Sukuru. Itu yang jelas Tugu Trikora ini mempunyai sejarah. Kalau kita mau bilang kampung Sukuru ini punya 3 sejarah besar. Itu pertama itu sejarah menyangkut adat, terus yang kedua menyangkut agama, terus yang ketiga menyangkut pemerintah republik. Kalau bicara masalah pemerintah republik, itulah yang bukti sejarahnya adalah Tugu Trikora ini. Jadi Tugu Trikora ini dibuat pada tahun 1963. Dibuat pada tahun 1963. Tapi itu sudah istilahnya Papua ini sudah kembali ke NKRI, dinyatakan kembali ke NKRI. Terus pasukan buat tugu ini sebagai monumen yang ditinggalkan di kampung Sukuru. Jadi yang pasukan yang datang di kampung Sukuru ini awalnya dari Rumbati. Dari Rumbati karena kebetulan pusat kota Fakfak ini jauh sehingga dong datang masuk di kampung Sukuru dan posnya di kampung Sukuru. Jadi Bapak begini, tugu ini dibangun ini dengan orang Indonesia atau orang luar negeri seperti Belanda atau bagaimana begitu? Kalau yang jelasnya tugu ini hanya pasukan artinya pasukan dalam artian orang Indonesia. Orang Indonesia. Pasukan yang masuk ke sini dan masyarakat kampung Sukuru yang buat tugu ini. Biasa. Jadi orang datang mendarat masuk di Sukuru ini 1961. Tinggal sampai 63 itu istilahnya bahwa NKRI ini sudah Papua sudah kembali ke NKRI. Itu ada tanda-tandanya bahwa dengan pesawat ini dong hambur surat bahwa istilah yang tercatat dalam surat itu cuma bilang bahwa Papua sudah kembali ke NKRI, jadi sudah aman. Jadi istilah orang tua di sini bilang sudah surat aman. Istilah begitu surat aman. Sehingga di sini belum ada pimpinan pemerintahan di kampung. Tapi pimpinan adat itu ada. Pada waktu itu yang menjabat sebagai kapitan itu Umar Gerpruga. Menjabat sebagai kapitan, dan pada waktu itu karena surat aman ini sudah turun sehingga beliau ini TT kapitan ini dia menghadap presiden minta supaya dia mau kibarkan bendera di kampung Sukuru. Tapi presiden bilang, Bapak ini belum bisa karena belum ada perintah untuk kibarkan bendera. Dia bilang saya tanggung jawab karena surat aman sudah turun bahwa NKRI sudah kembali, Papua sudah kembali ke NKRI. Jadi begitu dia mau kembali, presiden bilang bahwa kita tidak bertanggung jawab. Bapak kalau kasih naik bendera apa yang terjadi kita tidak tanggung jawab. Dia bilang saya tanggung jawab sendiri. Kembali 1 hari sebelum pengibaran bendera di daratan Kabupaten Fakfak, duluan kampung Sukuru 1 hari. Baru Fakfak pada
daratan Fak-Fak pada umumnya. Tapi Sukru duluan 1 hari. Nah, setelah waktu itu, waktu pengibaran bendera itu dihadiri, sempat hadir itu tentara PBB. Yang bilang tentara UNTEA Pakistan yang turun menyaksikan pengibaran bendera. Dan bendera yang pertama kali dikibarkan di daratan Fak-Fak yang Sukru kibarkan itu dijahit oleh mama-mama yang ada di kampung ini sendiri dijahit bendera. Yang jahit bendera itu dia punya nama Aisyah Palembang. Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah Palembang yang jahit bendera. Itu dengan jahitan tangan sendiri, Bapak? Jahitan tangan. Jadi yang kita bicara masalah Tugu ini bukan hanya sekedar perhiasan saja tinggal di kampung Sukru. Berarti Bapak, Tugu ini di Kabupaten Fak-Fak ini berada di kampung Sukru saja atau mungkin di kampung-kampung lain? Hanya 2 kampung. Hanya 2 kampung. Hanya 2 kampung itu Rumbati dengan Sukru yang ada Tugu Trikora. Karena yang datang, yang masuk di sini itu ada beberapa pasukan. RPKD, kepolisian, terus Kopassus, Raiders, 4 angkatan yang masuk di sini. Ya, baru tidak lengkap, tapi dari 1 angkatan ada 1 angkatan. Nah, itu jadi yang orang tua di sini juga waktu pasukan datang di sini itu don tidak mengharapkan sesuatu dari pemerintah pada waktu itu. Dorang juga bantu pasukan, jaga pasukan, kasih makan. Jadi Bapak terkait dengan tadi pembicaraan masalah kibarkan bendera ini, pada saat Tugu berdiri itu apakah masyarakat setempat itu langsung menyaksikan dan melakukan pengibaran bendera? Baik, yang kalau pikir yang pengibaran bendera sebelum Tugu dikerjakan. Sebelum Tugu dikerjakan? Sebelum Tugu dikerjakan. Begitu dengar informasi bahwa karena pesawat sudah hambur surat bahwa surat aman ini, bahwa Papua sudah aman, langsung pengibaran bendera. Nah, setelah pengibaran bendera, mau diadakan penarikan pasukan, baru dong kerja Tugu. Tapi betapa gigihnya orang tua pada waktu, semangat orang tua, karena sudah merdeka, sudah kembali ke pangkuan Republik Indonesia dengan begitu semangatnya. Agama yang mau dilaksanakan. Sebentar malam ini orang mau makan sahur, itu orang tua kampung ini. Orang Muslim yang ada di kampung Sukru mau makan sahur sebentar malam. Karena kerja Tugu ini, don tunda besok malam baru makan sahur. Itu dengan eratnya dengan budaya, semangat. Semangat ya. Karena semangat berjuang. Karena sudah berhasil, sehingga dong punya semangat yang tinggi itu, maka sampai agama pun dong kasih tunda. Padahal sebentar malam mau makan sahur, tapi karena kerja Tugu ini, dong tunda besok malam. Karena besok mau penarikan pasukan, Tugu belum siap. Jadi dong usahakan sampai Tugu itu siap baru pasukan ditarik kembali. Jadi seperti begitu ya Bapak? Iya. Yang mungkin nama-nama anggota yang di sini itu waktu itu cuma yang masih sempat beta ingat ini itu Pak Letnan Siram dengan Pak Retno. 2 itu masih ingat. Kalau yang lain ini saya agak lupa. Oh, itu pahlawan-pahlawan di pada saat itu yang pasukan pelaku yang datang di sini pada waktu itu. Pak Retno, Pak Siram, Pak Hidayat, 3 orang. Itu yang masih ingat. Jadi begitulah adik-adik, karena semangat orang tua. Bayangkan saja untuk kerja Tugu ini saja yang perintah Tuhan, agama punya saya bisa tunda dia dari semangat. Jadi tidak ada salahnya kalau ketemu sebagai generasi penerus yang cerdas, yang
menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan ini bukan kita bilang pahlawan yang hanya di Indonesia lain itu saja yang kita bilang itu pahlawan, tidak. Orang tua sendiri juga itu pahlawan yang patut kita hargai. Begitu semangat berjuang sampai berhasil, kenapa kita harus sia-siakan? Jadi seperti itu Bapak ya. Iya. Ya mungkin seperti itu dulu Bapak, nanti kalau kami dari tim ada kekurangan lagi, kami boleh kembali untuk saling tanya-tanya. Bisa kalau untuk saya siap kapan saja dan di mana saja. Tidak seharusnya di rumah sini baru harus mentanyakan, itu tidak. Di mana saja, kapan saja kita siap untuk sepanjang apa yang kita tahu saya sampaikan ke Bapak. Iya, jadi seperti begitu ya Bapak. Terima kasih banyak. Kami sudah ganggu Bapak punya waktu. Jadi kami mohon pamit. Sini. Baik. Seperti itu Bapak.